kewirausahaan, yakni tentang laporan keuangan. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam laporan keuangan yang pertama adalah jelas kalian bisa menjelaskan mengenai laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan itu tujuannya untuk apa? Digunakan untuk apa? Kemudian kalian dapat membuat laporan keuangan secara sederhana, baik itu laporan laba rugi, kemudian neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan cash flow. Dan yang terakhir kalian dapat menganalisis mengenai laporan keuangan. Kemudian di sini ada definisi laporan keuangan, teman-teman. Jadi definisi laporan keuangan itu kalau di sini menurut Wikipedia, laporan keuangan adalah dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Secara singkatnya seperti ini, teman-teman. Bahwasanya laporan keuangan itu jelas catatan informasi mengenai kondisi keuangan di suatu perusahaan. Perusahaan ini sedang mengalami untungkah atau sedang mengalami rugikah? Seperti itu. Misalkan pada periode tahun 2023 ternyata perusahaan kecap Bamo itu ternyata mengalami keuntungan sebesar misalkan 2 miliar per tahunnya. Kemudian ada lagi perusahaan saus, misalkan saus apa? Tiram, iya boleh. Apa tadi? ABC Indofood. Ya, itu misalkan mengalami kerugian sebanyak 1 miliar misalkan. Itu kan untuk mengetahui perusahaan itu mengalami keuntungan atau sedang mengalami rugi, kita kan jelas melihat dari laporan keuangan tersebut. Dari sini dulu teman-teman, dapat dipahami? Ya, paham. Kemudian tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Sebenarnya laporan keuangan ini bukan hanya untuk perusahaan, tapi dia bisa dipakai oleh pihak internal dan juga pihak eksternal. Dalam artian internal adalah di dalam perusahaan tersebut, yang memakainya biasanya adalah manajer. Kemudian untuk eksternalnya biasanya yang memakainya adalah ada beberapa orang yang memakai. Salah satunya adalah yang pertama, investor. Dia memakai laporan keuangan untuk apa? Untuk menilai apakah perusahaan di sini cocok untuk dia menanamkan modal sehingga dia mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pemerintah. Pemerintah kaitannya apa untuk laporan keuangan? Kira-kira apa? Pemerintah pajak. Benar sekali. Pemerintah itu kaitannya dengan laporan keuangan adalah pajak. Dia untuk menilai berapakah pajak yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan A. Misalkan pada tahun periode ini ternyata perusahaan tersebut harus mengeluarkan pajak sebesar berapa ratus juta. Itu kan dinilai dari laporan keuangannya. Siapa lagi orang yang menggunakan laporan keuangan selain pemerintah, kemudian investor? Ada lagi? Menurut teman-teman siapa? Masyarakat. Masyarakat itu bisa menggunakan laporan keuangan. Salah satunya adalah para pencari kerja. Kenapa para pencari kerja membutuhkan laporan keuangan? Apa hubungannya saya nyari kerja kok melihat laporan keuangan? Karena untuk menilai, masa ya saya mau bekerja di suatu perusahaan yang perusahaan ini mau bangkrut? Apa tidak lebih baik saya mencari perusahaan yang dia bisa sabar atau bisa keuangannya bisa tahan lebih lama? Seperti itu. Kemudian kita kayaknya sudah mempelajari juga mengenai macam-macam laporan keuangan. Di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang pertama kemarin jelas berisi tentang apa? Laporan laba rugi, pendapatan dan juga beban. Nah, kalau laporan laba rugi seperti ini. Misalkan laporan laba rugi salon Abina. Pendapatan salon Abina pada bulan Oktober
ini kan bulan Oktober ya. Pada pendapatan calon Abina pada bulan Oktober misalkan mencapai 5 juta. Tetapi ternyata beban yang dikeluarkan perusahaan calon Abina ini pada tahun 2023 misalkan bebannya ada beban salon listrik, beban air, dia nyalonkan, beban sewa misalkan, Beban orang tua. apa? Beban apa? Orang tua. Beban orang tua. Beban orang tua. Beban apa? Beban SKPH nih. Beban listriknya misalkan 250.000. Beban airnya misalkan 100.000. Beban sewanya misalkan 500.000. Total bebannya berapa? 250 tambah 100 350. 350 ditambah 500 850. 850. Berarti di sini perusahaan di sini salon Abina pada tahun 2023 pendapatannya 5 juta, bebannya 850.000. Berarti dia mendapatkan apa? Besar berapa? 5 juta dikurangi 850 berapa? 4 juta 150.000. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman. Laporan keuangan itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama single step, kemudian yang kedua multiple step. Kalau cara yang paling gampang itu sebenarnya single step ya, karena dia langsung kayak pendapatan ini berapa, bebannya berapa, seperti ini. Single step. Terlihat teman-teman? Single step bisa dibacakan, Mbak, ya? Nggak kelihatan. Mas, yang depan itu apa Mas Ilham? Kelihatan nggak yang depan ini? Nggak kelihatan? Belum. Ini kelihatan? Coba bacakan. PT Jurnal salah satu. Siapa yang? Ayo, Fikri atau siapa boleh? Yes. Apa Mas Erik? Mas Azhar? Sing itu 100 toh, Bu. Oh ya, dapat 100. Ayo Mas Fikri, temannya menunjuk kamu Mas, ayo dibacakan. PT Jurnal laporan laba rugi periode Maret 2023. ya. Pendapatan penjualan bersih 800 juta. Pendapatan sewa 20 juta. Juta. Beban harga pokok penjualan 300 juta. Iya. Iya. Ayo lanjut. 100 kok ini. 15 juta. Ya. Beban administrasi 10 juta. Ya. Beban bunga 5 juta dan lain bersih 5 juta. Total beban 335 juta. Ya. Laba sebelum pajak 445 juta. Ya. Pajak 100. 100 Yes. berat 150 juta. 1000 juta. 150.000. Coba ulangi. 111 juta 150.000. Laba bersihnya berapa? Laba bersih 330. 3.750.000. Oke, terima kasih Mas Fikri. Kemudian di sini ada laporan arus kas. Jadi kalau laporan arus kas itu kita untuk mengetahui transaksi masuk dan juga transaksi keluar. Sebentar. Ini tulisannya juga agak blur. Nanti saya tampilkan lagi.
ketiga itu laporan perubahan modal. Jadi kalau laporan perubahan modal itu untuk mengetahui modal di dalam sebuah perusahaan. Nah, misalkan di sini terlihat bahwasanya laporan perubahan modal ekuitas pemilik awal periode. Ekuitas itu modal ya. Modal pemiliknya itu pertamanya 561.509.502 rupiah. Penambahan ekuitas pemiliknya sebesar pendapatan bersihnya 11.574. Ini aja soal yang paling gampang. Misalkan seperti ini. Laporan perubahan modal untuk Orchid Salon Spa. Laporan perubahan modal, misalkan modal 1 Januari-nya sebesar 2023 ya ini, sebesar misalkan di sini 150 juta. Nah, kemudian laba bersihnya, laba atau keuntungannya dia mendapatkan sebesar 13 juta. Masih mengingat prepay? Prepay itu apa? Biaya Prepay itu kebutuhan. apa? Kok tanya ibu? Ayo, prepay itu apa? Mandiri. Mandiri. Uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Prepay ini bersifat mengurangi laba. Misalkan ini 13 juta. Kalau ada prepay 4 juta berarti tinggal berapa? 13 juta kurangi 4 juta berapa? 9 juta. Bisa nanti berarti laporannya ini tambahan modalnya sebesar 9 juta ya. Nah, berarti modal per 31 Januari-nya berapa? Tinggal ditambahkan saja. 150 tambah 9 juta berapa? 159 juta.